Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan Ibu Aprienti, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SMA Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Video kali ini membahas koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada kesempatan ini, kita akan membuat kesimpulan perihal peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, lebih mengarahkan anak untuk bertanggung jawab dan kesadaran murid berdasarkan motivasi internal, serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Adapun yang menjadi motivasi perilaku manusia antara lain, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun motivasi perilaku yang perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu guru adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan untuk meminimalisir motivasi eksternal, upayakan tidak memberikan hukuman dan imbalan yang berlebihan. Adapun posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol yang sebaiknya guru lakukan adalah posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan semua itu, maka perlu dibentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Hal ini dibentuk berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Tentunya dalam menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu, terdapat beberapa masalah yang ditemui oleh guru dan murid. Untuk itu, kita bisa menggunakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana posisi kontrol yang digunakan oleh guru adalah sebagai manajer melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari materi budaya positif, sekarang kita melihat keterkaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari pada tahap sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman akan mudah terwujud jika warga sekolah dan seluruh stakeholder menjalankan budaya positif. Sementara keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah
Untuk mewujudkan budaya positif, maka guru haruslah memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak bisa kita lihat di mana terwujudnya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman dan berpihak kepada murid adalah salah satu visi guru penggerak. Untuk merealisasikannya, dibentuklah prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut ini refleksi dari pemahaman saya terhadap materi-materi yang sudah disajikan dalam modul 1.4 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disajikan. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, secara bertahap saya mulai memahami konsep-konsep inti yang disajikan dalam modul ini, yaitu konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Secara bertahap, saya akan konsisten menerapkan dalam aktivitas saya sebagai pendidik dan menularkannya kepada rekan sejawat. Hal menarik dan di luar dugaan saya selama ini adalah ternyata pemberian hadiah akan berdampak tidak baik bagi peserta didik. Di antaranya yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, ternyata selama ini posisi menghukum dan pemantau itu tidak bersifat mendidik dan hanya melahirkan keterpaksaan. Setelah mempelajari modul ini, berangsur-angsur saya mulai menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dan sesekali sebagai teman dengan tidak melanggar batas norma antara guru dengan murid tentunya mengacu kepada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dalam menangani kasus siswa yang sering terlambat, tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada jam istirahat kedua, berpenampilan tidak rapi, serta membuka HP saat proses belajar mengajar tanpa seizin guru. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena siswa tidak mendongkol, tidak merasa takut, tidak merasa was-was atau merasa dihukum. Sebaliknya siswa menjadi lebih terbuka dan saya pun merasa lebih tenang karena tidak harus mengeluarkan energi untuk marah-marah dan melahirkan win-win solution. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik diantaranya yaitu siswa lebih bersifat terbuka dan sudah mulai memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri dan sudah mulai merasa tidak terpaksa. Hal yang perlu diperbaiki adalah merubah peran guru dari selama ini posisi sebagai penghukum menjadi posisi manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Posisi yang sering saya pakai adalah posisi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, metode itulah yang tepat. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi tersebut saya robah menjadi posisi teman dan manajer. Perasaan saya saat ini lebih tenang,
dan perbedaannya, murid-murid lebih terbuka, gembira, dan tidak merasa takut lagi untuk berpendapat dan bertindak. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Namun, belum begitu sempurna, masih terfokus pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya sering berkata kepada siswa, tidak ada manusia yang sempurna. Namun, tidak ada juga manusia yang selalu salah. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal penting lainnya yang mesti dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, diantaranya yaitu meningkatkan kolaborasi dengan semua stakeholder, terutama orang tua, supaya nilai-nilai positif tidak hanya dipelajari di sekolah, namun juga terlaksana hendaknya dalam keluarga. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat anak pertama membentuk kepribadian. Jadi peran keluarga di sini juga sangat penting. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan membawa perubahan yang positif baik bagi guru dan peserta didik. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.